Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua yang berkepentingan di sini ya, jadi kita mulai saja. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamun ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Nur Ihsan, Ibu Rahmah Basarang, kemudian juga nanti ada pembaca tilawah kita yaitu Ibu Jasna dan juga seluruh hadirin dari acara pasti hari ini. Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran dan JAS yaitu Jalinan Alumni Sekejap menyelenggarakan acara pasti. Apa itu pasti? Yaitu pengajian Al-Quran sekejap, tematik dan inspiratif yang kali ini memasuki edisi ke-18. Alhamdulillah, dan tema kali ini bertepatan dengan jatuhnya tanggal 1 Zulhijjah 1445 Hijriah di tanah air, mengambil tema jadikan Zulhijjahmu penuh berkah yang nanti akan dibawakan oleh Ustadz kita yang kita semua sayangi yaitu Bapak Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LC MAG. Nah, untuk selanjutnya setelah pembukaan ini semoga teman-teman dan hadirin sekalian dapat menyimak hingga berakhirnya acara yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita. Dan kemudian sebagaimana kita tahu di dalam hadis Abu Dawud yang saya sitip di sini adalah tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan pada hari ini, pada 10 hari ini lebih Allah cintai dibandingkan hari yang lain. Kemudian para sahabat bertanya, walaupun jihad di jalan Allah, Rasulullah menjawab, sekalipun jihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki keluar berperang dengan jiwa dan hartanya dan ia tidak kembali. Jadi alangkah baiknya kalau kita memanfaatkan hari-hari yang penuh berkah dan penuh rahmat serta pahala dari Allah agar kita mulai dari tanggal 1 ini lebih mewaspadai dan lebih memberi perhatian di sisa umur kita yang masih ada ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semua. Baiklah, kita mulai kepada acara yang berikutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan dibawakan oleh Ibu Jasnah SKM yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 36 sampai dengan 37. Ibu Jasna ini berasal dari Parepare, sekarang berada di level 4 kelas B. Silakan Ibu Jasna. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yauman khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sebagaimana dalam ketetapannya pada waktu penciptaan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala taflimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut.
wa qatilul musyrikina kaffah, dan perangilah seluruh orang-orang musyrik kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Innaman nasi'u ziyadatum fil kufr, sesungguhnya pengunduran bulan-bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Yudallu bihi allazina kafaru, orang-orang yang sesat, orang-orang yang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Wa yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman, mereka menghalalkannya dalam 1 tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain. Liyuwaqi'u iddata ma harramallah, agar mereka dapat menyesuaikan dengan jumlah yang diharamkan Allah. Liyuwaqi'u iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan, apa yang telah Allah haramkan. Zuyyina lahum su'u a'malihim, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang kafir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairan katsiron kepada Ibu Jasna yang sudah membacakan dan menerjemahkan. Semoga membawa rahmat dan memberikan hikmah bagi yang membaca dan mendengarkan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya acara setelah pembacaan tilawah adalah sambutan dari Ustazah kita tercinta, Ibu kita, Ibu Rahmawati Basarang, SPD. Kepada Ibu Ustazah Rahma kami persilahkan. Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja ya berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang paling ya luar biasa adalah kenikmatan keimanan yang kemudian bisa mengantarkan kita kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ya di pagi hari yang berbahagia ya hari ini kita bertemu dalam majelis ilmu ya, yaitu kegiatan yang dinamakan ya pasti ya, yaitu pengajian Al-Quran sekejap tematik dan inspiratif, dan semoga ini menjadi bagian ya dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di
10 hari awal Zulhijjah yang sebagaimana dikutipkan tadi hadisnya ya oleh MC, bahwa tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah ya kecuali amal-amal yang kemudian dikerjakan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka dengan itu ya, dengan ini semua kita niatkan ya bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini ya menjadi bagian ya amal-amal soleh kita ya di mengisi ya 10 Zulhijjah ini. Dan alhamdulillah ya banyak banyak keutamaan ya tentu saja yang kita dapatkan mulai dari ya kita mendengarkan ilmu, kita membahas Al-Quran ya, dan Masya Allah pahalanya luar biasa, dan juga diampunkan ya insya Allah dosa-dosanya ya orang-orang yang meniti jalan dalam menuntut ilmu. Terlebih lagi ya dengan wasilah ini juga ya kita bisa bersilaturahim ya, yang tadinya kita hanya berjumpa dan bertatap layar ya dengan teman-teman sekelas kita mungkin di setiap jadwal-jadwal kita belajar di kelas-kelas sekejap, dan hari ini ya alhamdulillah kita bisa melihat wajah-wajah yang lain ya dari kelas-kelas yang berbeda. Dan inilah ya salah satu dari tujuan ya kita membuat program pengajian pasti ini ya yang kemudian menjadi program utama ya sebenarnya dari Jalinan Alumni Sekejap. Dengan harapan bahwa dengan wasilah inilah ya kita bisa menjalin silaturahim ya di antara peserta-peserta kelas sekejap ya, baik yang sementara ya menjalani ya kelas-kelas ya ataupun ya yang sudah pernah ya menjalani kelas-kelas ini, dan lebih luas lagi ya kita buka secara umum ya supaya juga menjadi syiar bagi saudara-saudara kita yang lain yang belum mengenal ya program sekejap ya juga bisa merasakan manfaat seperti apa yang sudah kita rasakan selama ini. Namun ya sampai sekarang ya menjadi tantangan kami dari manajemen ya bahwa ternyata mengumpulkan juga para alumni dan peserta itu sejauh ini sampai sekarang ya belum pernah mencapai tingkat yang maksimal ya, walaupun harapan kami tuh setiap bulan ya kan hanya sebulan sekali ya kita ketemu, itu betul-betul bisa menghadirkan ya semua peserta-peserta kelas ya. Jadi yang paling tinggi secara angka, secara jumlah itu hanya sekitar 50 sampai 60 ya. Dan itu kalau dirata-ratakan itu hanya 3 kelas ya. Hanya 3 kelas. Sementara yang ada sekarang itu ada kurang lebih 10 kelas ya. Kenapa suara saya kecil ya? Tidak, Ustazah. Oh, ada. Jelas. Ya. Jelas ya, Nah, Ustaz. sekitar 10 kelas ya yang online ataupun yang offline, lebih bahkan ya itu yang hanya dikelola pusat ya, belum lagi dengan mitra-mitra dan kemudian trainer. Ya, jadi ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi kami pihak manajemen ya, bagaimana kemudian bisa menjadi betul-betul ajang silaturahim kita di setiap bulan ya. Nah, dan ini juga yang kita harapkan ya bantuan dari para peserta ya, nanti kerjasama ya dari setiap ketua-ketua kelas untuk mengingatkan ya kalau ada momen-momen kegiatan pasti ini, dan kita sudah tetapkan ya sebenarnya untuk jadwal pengajian kita itu setiap bulan di pekan pertama. Ya, jadi harapannya semoga kita bisa meluangkan ya waktu kita di setiap pekan
pertama di hari Sabtu. Ya, jadi tujuan kita ya bisa betul-betul ya bisa bersilah ukhuwah ya di antara kita ya, saling mengenal ya lebih jauh lagi ya, dan menjadi momen yang dinanti-nantikan di setiap bulannya. Dan kita juga makanya ini juga misalnya dari teman-teman semua ya, para peserta, mungkin ada saran, masukan, usulan, mungkin bagaimana sih kira-kira biar tujuan kita ya ini bisa tercapai ya, maksudnya betul-betul bisa menjadi ajang silaturahim ya, itu bisa berikan ya saran dan masukan ke admin ya, supaya kita juga eh, bisa tujuannya tercapai ya secara maksimal. Maka kerjasama dari semua pihak, mulai dari trainer ya, kemudian trainer yang mendampingi kelas dan ketua-ketua kelas juga untuk mengingatkan teman-temannya untuk kegiatan ini. Ataukah mungkin perlu nanti di absen ya setiap kelas ya, minimal ada perwakilan ya, dan bisa mempertanggungjawabkan ya teman-teman yang lainnya. Ini memang belum pernah kita coba ya. Kalau memang itu dianggap efektif, ya itu bisa nanti kita upayakan ya, karena secara langsung juga ya, kami sebelum pengajian ini ya selalu mengadakan juga pertemuan dengan para trainer ya, untuk diselipkan ya, meminta bantuan untuk mengingatkan para peserta sekalian ya, karena rasanya indah sekali ya bertemu dengan sahabat-sahabat fillah ya, yang sama-sama berjuang menapaki jalan ya belajar Al-Quran, dan sudah kita tahu ya bagaimana eh, susah payahnya kita ya untuk bisa tetap berada ya dalam kelas-kelas Al-Quran ini. Dan tidak berpanjang lebar ya, insya Allah memanfaatkan ya momen Zulhijjah ini, kita tentu saja perlu ya memiliki bekal-bekal ya ilmu ya tentang bagaimana memanfaatkan keberkahan ya waktu-waktu di awal Zulhijjah. Jadi apa-apa yang harus kita lakukan ya. Jadi sebelum beramal ya, kita harus tahu dulu keutamaannya ya, karena dengan mengetahui keutamaannya kita kemudian termotivasi ya untuk melakukan amalan-amalan. Dan kira-kira amalan-amalan apa ya yang baik kita lakukan, dan ada dalilnya ya dari Al-Quran ataupun As-Sunnah ya, yang harus ya kita perhatikan dan kita bisa amalkan ya, agar ya Zulhijjah kita ini penuh keberkahan, penuh makna ya, dan tidak berlalu begitu saja. Ya, maka di kesempatan kali ini kita menghadirkan ya di hadapan teman-teman semua bagaimana tentang keutamaan Zulhijjah ini, supaya kita betul-betul bisa memanfaatkannya ya dengan sebaik-baiknya. Jadi itu saja ya dari kami. Semoga kita semua bisa menikmati ya apa yang disajikan pada kesempatan hari ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Maka ya kita bersama-sama ya untuk saling melengkapi supaya kedepannya bisa lebih baik ya, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustazah Rahmawati Basarang atas sambutannya yang luar biasa. Jadi sebagai murid-murid beliau, kita harusnya lebih concern lagi mengajak teman-teman, diri kita sendiri juga untuk bersama-sama selalu memanfaatkan program-program yang diadakan oleh Sekejap. Dan ini untuk
Pak Ustadz dan Ibu Ustadz, kami angkat topi ya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan beliau ini karena selalu bersemangat mengajak kita untuk melakukan ibadah-ibadah dengan lebih baik. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ini sudah dibuktikan oleh Pak Ustadz dan Ibu Ustazah dengan istiqomah hingga saat ini. Mudah-mudahan sampai akhir hayat terus ya Bapak dan Ibu. Jadi sebelum kita menginjak ke materi yang utama, yaitu pemaparan dari Bapak Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LCMAG, saya bacakan dulu biodata beliau secara ringkas, yaitu Pak Ustadz menempuh pendidikan sarjana S1 di Fakultas Hadis dan Studi Islam di Universitas Madinah, Saudi. Kemudian beliau melanjutkan S2 di program magister di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau PTIQ di Jakarta. Perjalanan sekejap dimulai pada tahun 2009 pada saat beliau mendirikan Kampus Pandai Al-Quran atau disingkat KPQ. Jadi Pak Ustadz ini memang selalu bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari sehingga di 2009 beliau sudah bercita-cita mendirikan Kampus Pandai Al-Quran. Dan kemudian setelah digodok lebih matang lagi, lahirlah pada tahun 2016 ini Sekejap. Bagaimana Sekejap tentunya kita sudah merasakan ya jatuh bangunnya. Kebetulan saya termasuk murid di level 4 kelas C yang rata-rata usia murid-muridnya kemarin sudah disensus 67,2 tahun. Kak. Jadi yang termuda 55 tahun dan yang tertua berumur 78 tahun. Tetapi alhamdulillah kami di kelas level 4 kelas C ini masih terus bersemangat untuk melanjutkan hingga akhir. Apalagi ditambah dengan ada program kait ya yang Pak Ustadz adakan dan Ibu Ustazah kawal, semoga terus kami bisa mengikuti. Kemudian beliau sampai saat ini adalah Direktur Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran dan founder sekaligus dan pengurus Komisi Dakwah MUI Pusat. Alangkah bahagianya Pak Ustadz ini ya, jadi pekerjaan sehari-harinya terus ibadah. Alhamdulillah dunia akhirat ini Pak Ustadz. Tidak berpanjang lebar, segera saja kita sambut dan dengarkan materi dari Bapak Ustadz dengan tema Jadikan Zulhijjahmu penuh berkah. Amin, amin. Mudah-mudahan tercapai ini Pak. Temanya adalah tujuan kita ya. Mangga Pak Ustadz. Ya Ibu, suara saya terdengar? Dengar Pak. Dengar. Ya. Kecil suaranya. Aku tak mendengar. Kurang besar memang dibanding suara Bu Ustazah, lebih jelas suara Bu Ustazah Pak. Sampai di pare-pare suaranya. Nggak sampai pare-pare Gitu ya? katanya Pak. Oke. Saya boleh jadi co-host ya, Ibu? Ibu admin? Bu admin, mangga. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, mobilnya alhamdulillah dengan izin Allah. Itu jangan dibawa. Ini jangan dibawa. Kalau boleh saya jadikan co-host juga biar bantu kalau ada yang ini suaranya bocor ya. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini di awal bulan Zulhijjah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali berada di jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama nikmat tak pernah berhenti dari Rob
maka selama itu pula tubuh siap untuk beribadah kepadanya. Ya. Seperti kata Allah di surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, teruslah beribadah. Kepada siapa? Rabbaka, hanya kepada Rabbmu. Rabb, satu-satunya penciptamu. Rabb, satu-satunya pemilikmu. Rabb, satu-satunya pengatur semua urusanmu. Termasuk urusan kenikmatan yang sekarang kita rasakan. Tubuh yang sehat, mata yang bisa melihat dengan jelas, telinga yang bisa mendengarkan, memiliki keluarga yang bersama-sama. Masya Allah, begitu banyaknya kenikmatan yang tidak sanggup manusia untuk bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka la tuhsuha, kalian tidak mampu untuk bisa menghitungnya. Bapak Ibu, alhamdulillah, termasuk kenikmatan Allah izinkan kita untuk bisa berada pada bulan Zulhijjah ini. 1 dari 12 bulan yang Allah takdirkan menjadi rangkaian daripada hari-hari, bulan-bulan dalam 1 tahun. Dan bahkan Allah memilihnya ya untuk menjadi 1 dari 4 bulan yang paling utama. Yang tadi Masya Allah ya telah dibacakan ayatnya oleh Ibu Jasnah. Alhamdulillah. Coba kita lihat kembali Ibu sekalian, Bapak sekalian, ayatnya itu. Ayat di dalam surat At-Taubah. Silakan dilihat. Ya. Ayat yang ke-36. Surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah berkalam, inna iddata syuhuri, sesungguhnya jumlah bulan. Ya, jumlah bulan. Iddat indallah, di sisi Allah. Ada berapa? Ada ithna asyara syahron. 12 bulan. 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah. Sejak kapan? Sejak yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak hari Allah menciptakan langit, demikian pula bumi. Ya kan? Ya. Akhirnya Allah adakan yang namanya bulan-bulan. Bulan-bulan kumpulan daripada hari-hari. 29 hari, 30 hari, membentuklah bulan-bulan. Dan totalnya adalah 12 bulan. 12 bulan. Ya. Dan sekalian, sampai namanya pun disebutkan. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu ada namanya. Ya. Lalu kata Allah, ya. Kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan itu yang merupakan bulan-bulan hurum. Hurum itu asalnya dari kata haram. Punya 2 makna. Pertama, haram, terlarang. Ya. Apa itu? Terlarang untuk berperang pada bulan-bulan ini. Ya, orang dulu itu kadang berperang itu. Ya. Tapi diingatkan, ya, kalau sudah masuk bulan ini, 4 bulan ini, maka tahan diri. Ya. Tahan diri. Dan Masya Allah, ya, secara umum mereka menjaga bulan ini tidak berperang padanya, kecuali yang bandel-bandel. Kecuali yang bandel-bandel. Tapi secara umum mereka menghormati, ya, mereka menghormati bulan ini. Itu maknanya. Mana terlarang, haram. Termasuk bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa itu, Bu? 3 bulan berurutan dan 1 yang terpisah. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram.
Dia bersambung. Yang keempat adalah bulan Rajab. Bulan Rajab. Itu Bu, dari dulu orang sudah kenal itu Bu. Dari dulu orang sudah kenal. Terutama dari bangsa-bangsa Arab. Kata Allah, zalika dinul qayyim. Karena itu adalah agama yang lurus, yang diajarkan oleh Allah. Apatah lagi, Masya Allah, ketika masuk dalam syariat Islam, itu diteguhkan oleh Islam tentang betapa luar biasanya bulan-bulan ini, terutama 4 bulan ini. Makanya hari-hari pada bulan ini berbeda. Siapa yang beramal soleh, pahalanya lebih utama. Dan termasuk siapa yang bermaksiat pada bulan-bulan ini, maka dosanya pun lebih besar. Ya, dosa besar. Termasuk bulan Zulhijjah ini, Masya Allah. Yang merupakan satu di antara 4 Ashhurun Hurum ini. Bulan-bulan yang sebagai haram. Sehingga pada asalnya, mengingatkan diri kita untuk semangat beramal soleh pada bulan-bulan ini. Ya. Dan menahan diri dari berbagai macam bentuk keburukan kemaksiatan pada bulan-bulan ini. Kenapa? Kata Allah, zalika dinul qayyim. Karena itulah agama yang lurus. Lurus. Jadi semestinya kita mengambil jalan yang lurus ini agar terus ujungnya bisa mengantarkan kita untuk bisa berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang mengesankan. Jangan bengkok-bengkok, jangan miring-miring. Nanti kelamaan sampainya itu. Kira-kira begitu. Ya. Kira-kira itu yang bisa kita tangkap dari kata-kata zalika dinul qayyim. Jangan melanggar. Nah, makanya kata Allah berikutnya pada bagian berikutnya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri kalian fihinna, di dalamnya, di dalam bulan-bulan ini dengan mengerjakan kemaksiatan padanya. Ya, kemaksiatan padanya. Bapak Ibu yang muliakan, ya, ini ayat Masya Allah menunjukkan betapa utamanya, ya, betapa utamanya beramal soleh pada bulan Zulhijjah ini. Karena itulah Islam datang, ya. Islam datang untuk meneguhkan amal soleh untuk dikerjakan pada bulan Zulhijjah ini. Terutama lagi 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah ini. Ya. Bapak Ibu, terutama lagi 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini. Ini Masya Allah lebih spesifik, lebih diperhatikan. Ya. Karena itu datanglah beberapa hari setelah Nabi kita Muhammad SAW yang menunjukkan tentang betapa unggulnya 10 hari pertama dari bulan ini. Nah, sebelumnya bahkan sampai dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengisyaratkan tentang betapa agungnya 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah ini. Yaitu yang Allah sebutkan di awal surat Al-Fajr. Nah, coba dibuka Ibu. Ayatnya itu ayat 1 dan ayat yang kedua. Halaman 593. Coba perhatikan. Apa yang Allah sebutkan di awal surat Al-Fajr ini? Sudah jumpa? Surat Al-Fajr. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya. Bapak Ibu, Masya Allah. Ini kalau kita baca ini surat Al-Fajr Bu, ini luar biasa ya. Luar biasa. Berisi panduan kepada kita bagaimana bisa menjadi manusia yang sejati. Kira-kira begitu. Manusia yang Allah inginkan. Intinya apa? Jadilah manusia yang hidup ya dengan aturannya Allah. Hidup dengan panduannya Allah. Dan jangan menjadi orang-orang yang maksiat, yang akhirnya bisa dibinasakan oleh Allah. Seperti kaum Tsamud, seperti kaum Ad dan seterusnya. Itu intinya. Bapak Ibu, ya.
sebelum menyebutkan tentang inti daripada surat ini, Allah memulai dengan bersumpah dengan beberapa dari waktunya dan makhluknya. Ya. Yang pertama kata Allah, wal fajri, demi waktu fajar. Masya Allah, demi waktu fajar, awal kehidupan, di waktu pagi hari. Yang kedua kata Allah, walayalin asyur, demi 10 malam. Kan? Demi 10 malam. Jadi Allah pun bersumpah dengan 10 malam. 10 malam. Apa itu, Ibu? Kalau kita baca buku-buku tafsir dan penjelasan ulama-ulama kita dari zaman dulu, maka mereka menyebutkan yang dimaksudkan adalah 10 malam yang pertama dari bulan Zulhijjah. Nah, itu yang banyak disebutkan. Al-Jum mengatakan 10 malam dari yang terakhir dari bulan Ramadan. Dari sini kita bisa menangkap Ibu sekalian, Bapak sekalian, Masya Allah, sampai Allah bersumpah dengan 10 hari pertama, 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah ini. Kenapa? Karena adanya kelebihan padanya, karena adanya keunggulan padanya. Sehingga seharusnya membuat setiap insan itu laba, ya, semangat. Untuk apa? Untuk mengisinya dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Bapak Ibu, karena itulah, Masya Allah, teladan kita Nabi Muhammad alaihissalam menyebutkan, ya, dalam sabda beliau tentang kelebihan daripada bulan ini. Ya. Kalau kita perhatikan Ibu, Quran itu ada 3 L, ya, gitu ya. Ada 3 L. Kelebihan daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ya, 3 L. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah lebih dicintai. Itu yang pertama, Ibu. Lebih dicintai. Yang kedua, lebih itu kalau bahasa Arab itu ahabbu. Ahabbu, lebih dicintai. Yang kedua adalah afdol, ya, lebih utama. Yang ketiga adalah a'zom, lebih agung. Nah, ini pola dalam bahasa Arab, Bu. Af'al. Itu af'al, pola menunjukkan apa, Bu? Paling atau lebih. Kabir, muncullah akbar. Kabir itu besar. Akbar, lebih besar. Nah, ini Zulhijjah, khususnya 10 hari pertama bulan ini, Masya Allah, dia memiliki 3 L. Pertama adalah lebih dicintai. Yang kedua adalah tadi ahabu, ya, ahabu dari kata mahabbah. Yang kedua adalah afdol, lebih utama dari kata fadlun. Fadlun karunia. Fadlun atau fadilah, ya kan? Dan yang ketiga adalah dari kata a'zom, lebih agung dari kata azim. Nah, dari kata azim. Oke, Bu. Yang pertama, ya, dia itu adalah lebih dicintai. Maksudnya lebih dicintai oleh Allah. Jadi apapun bentuk amalan soleh, amal kebaikan, ketika dikerjakan pada 10 hari pertama bulan ini, maka dia itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semangat, ya, untuk beramal soleh pada 10 hari pertama bulan ini. Sehingga buat lebih banyak amal soleh yang dikerjakan. Lebih semangat beramal soleh pada hari-hari ini. Bapak Ibu, sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, itu pernah meriwayatkan, lalu mengatakan,
bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Coba Ibu kita perhatikan ya. Kita perhatikan hadis ini. Ini insya Allah kalau pernah belajar sekejap, insya Allah sudah cukup baik tahu nih ya. Kata Allah, ma min ayyamin. Tidak ada hari-hari. Ma min ayyamin. Tidak ada hari-hari. Al-amalu sholih fiha. Yang beramal soleh pada hari-hari ini itu ahabbu ilallah. Ini dia. Ahabbu. Yang lebih dicintai oleh Allah. Ya. Min hadhil ayyam. Daripada hari-hari ini. Min hadhihi al-ayyam. Daripada hari-hari ini. Yaitu Bu, ayyamul asyar. Hari-hari 10 pertama daripada bulan ini. Begitu Nabi. Ya. Tidak ada hari-hari yang al-amalu sholih fiha. Yang amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini itu yang ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah. Min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini, yaitu ayyamul asyar, 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah ini. Bapak Ibu, itu sahabat waktu dengarkan, dia bayangkan, oh sholatnya, oh puasanya, saumnya, oh infaknya, oh jihadnya. Jihad juga kalah. Jihad juga kalah. Artinya kalau ada orang yang mengerjakan sebuah amalan, ya amalan sholat, itu bisa mengalahkan pahalanya jihad pada bulan lain. Ya, dia nanya, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, maka mereka sahabat itu bertanya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, engkau adalah Rasul Allah, engkau adalah utusan Allah, engkau yang menjelaskan kepada kami secara detail. Ya, kata mereka, walal jihadu fi sabilillah, dan tidak pula jihad fi sabilillah. Maksudnya, ya, bisa mengalahkan orang berjihad fi sabilillah. Ada orang sholat pada bulan-bulan ini, ya, itu bisa mengalahkan, ya, bisa menjadi amal yang lebih Allah cintai daripada jihad di bulan lain. Orang sedekah di bulan ini itu lebih Allah cintai daripada berjihad pada bulan lain. Sekalian. Dia nanya sekalian, karena mau tahu apakah benar ini pemahaman benar? Apa kata Nabi? Walal jihadu fisabilillah. Ya, sampai jihad pun itu terkalahkan. Artinya lebih dicintai amalan lain daripada jihad. Tapi katanya apa? Illa kecuali ada yang bisa mengalahkan amal soleh, ya, amal soleh tersebut. Apa itu? Kecuali kalau ada rojulun, seseorang, kharaja, yang dia keluar dari rumahnya, ya, binafsihi wa malihi, keluar dengan badannya, dengan jiwanya. Demikian pun dia keluar dengan hartanya. Buat apa, Bu? Buat berjihad. Tapi ketika dia pergi berjihad, falam yarji min zalika bisyai, dia tidak kembali dengan sesuatu pun daripada itu. Artinya dia meninggal, dia syahid fi sabilillah. Kalau begitu, Bu, maka itu bisa mengalahkan, ya, amal soleh yang orang kerjakan pada bulan Zulhijjah. Kalau sampai orang pergi berjihad dan dia sampai syahid fi sabilillah, kalau itu nggak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi kalau ada orang pergi berjihad, dia nggak syahid, masih pulang tubuhnya sehat-sehat, apalagi pulangnya bawa harta ghanimah, maka amal soleh seseorang pada bulan Zulhijjah ini, apakah itu sholat, apakah itu saum, apakah itu infak, itu lebih dicintai oleh Allah sampai orang yang pergi berjihad
tapi dia pulangnya masih selamat. Selamat badannya. Ya, dia pulang masih membawa harta. Masya Allah. Satu yang bisa mengalahkan. Siapa? Kalau ada orang pergi berjihad fisabilillah, ya, dia pergi membawa badannya, dia pergi bawa hartanya, tetapi falam yarji min dzalika bisyai. Falam yarji, dia tidak kembali dari perang itu bisyai, dengan sedikit pun sesuatu. Tidak ada. Bapak Ibu yang muliakan, Allahu Akbar. Bayangkan, ini yang keluar dari lisan beliau yang mulia. Buat apa? Buat mengantarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Kalau kita Allah izinkan bertemu dengan bulan ini dan amal kita adalah amal yang soleh, bukan amal yang salah. Kalau amal kita adalah amal yang soleh, yang berisi kebaikan-kebaikan apapun bentuknya. Bapak Ibu sekalian, ayo semangat beramal soleh pada hari-hari ini. Apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya. Sholat kita, infak kita, saum kita, silaturahmi kita, baca Al-Quran kita, belajar kita. Allahu Akbar, banyak banget itu. Sampai Bu, niat-niat kebaikan, niat-niat dalam pikiran kita Ibu sekalian, ayo kuatkan niat-niat yang baik dalam pikiran kita. Saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini. Ayo hadirkan niat-niat baik. Maka semoga niat-niat yang baik ini, ya, Allah ubah menjadi sebuah kenyataan. Begitu ya, Ibu Sudarni, Ibu Jasmi. Ayo, ya, apa niat baik kita? Niat-niat kita untuk istri kita, untuk suami kita, untuk diri kita. Ya. Tadi pagi, Masya Allah, ya. Tadi pagi itu, di level yang paling tinggi sekejap, level ke-6. Ya, level ke-6, itu telah merampungkan bagian pertama dari level ke-6, 10 pertemuan pertama. Ya, akan masuk pada sisi penguatan, ya. Misalnya sisi penguatan awal, ya, setelah pertemuan ke-10. Wah, langsung ada yang teriak, lanjut sampai mati. Gitu kan. Kira begitu ya. Lanjut terus Ustaz. Masya Allah. Ini baru level karena baru 6 juz ini besar nih ya. Masih ada depannya berapa tuh? 24 juz. Tapi apa Bu? Tapi ini niat ini Masya Allah keluar. Ya. Di hari pertama bulan Zulhijjah. Ya semoga yang mengucapkannya itu Allah jaga terus itu panjang umurnya. Ya rata-rata usia 90 tahun, 70 tahun. Ada yang 80 tahun. Ya lanjut terus. Kapan? Ya, ya sampai Allah memanggil kita dengan kebaikan. Gitu ya, Bu sekalian. Ya? Nah, ini L yang pertama. Apa itu, Bu? Lebih dicintai oleh Allah. Ya kalau kita, Bu, bisa hafal hadisnya bagus ya. Jadi kalau nggak hafal hadisnya minimal, Bu, minimal maknanya. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh pada hari-hari ini yang ahabbu ilallah. Itu kata kuncinya. Yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kata para sahabat, tidak pula jihad fisabilillah. Ya, tidak pula jihad fisabilillah. Ya, kecuali seseorang yang keluar dengan badannya, dengan jiwanya, demikian pun hartanya, tetapi dia tidak kembali dari jihad itu bisyai dengan sedikit pun. Ya, tidak sedikit pun. Badannya hilang, demikian pula hartanya itu hilang. Ya, maksudnya adalah syahid fisabilillah. Ya, ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Bapak Ibu, nanti dalam riwayat lain, ya, riwayat lain dalam Sahih Bukhari itu disebutkan riwayat yang berbeda. Ya, dikatakan maknanya agak mirip, tapi dengan ungkapan yang berbeda. Kata Nabi, mal amalu, tidak ada sebuah amalan fi ayyamin, pada hari-hari,
yang afdolu minha. Ini Bu, dua. Afdol, yang lebih utama. Minha, pada hari-hari ini. Fi hadhihi, ya. Dari 10 hari pertama bulan ini. Itu maksudnya. Ya. Mal amalu. Tidak ada sebuah amalan fi ayyamin, pada hari-hari yang afdolu minha, ya, afdolu minha, yang lebih utama, daripada 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Masya Allah. Ya. Qaul, mereka berkata, wal jihad, tidak pula jihad, kata Nabi, wala jihad, dan tidak pula jihad, illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi, kecuali orang yang keluar dengan nafsihi, dengan jiwanya, badannya, wa malihi, dan dengan hartanya, falam yarji bi syai', lalu dia tidak kembali dengan sesuatu pun, tidak bawa badannya, tidak bawa hartanya, ya karena syahid fisabilillah. Nah, sini Bu, pakai kata-kata afdol, lebih utama. Allahu Akbar. Maka sholat lebih utama pada hari-hari ini. Maka infak lebih utama pada hari-hari ini. Maka belajar lebih utama pada hari-hari ini. Maka silaturahmi beribadah lebih utama pada hari-hari ini. Ya. Maka ya, berbakti pada orang tua lebih utama pada hari-hari ini. Ya. Masya Allah. Jadi ingat tadi malam Bu, itu tiba-tiba saya ditelepon oleh ibu saya. Ihsan, ya berangkat. Berangkat. Tiba-tiba ini, saya lagi persiapan mau rapat, rapat sekejap, pada Isya. Ya, ada panggilan orang tua datang. Kenapa? Ya disuruh dipanggil untuk makan malam bersama, ya gitu kan Bu. Ibu saudara ya. Oh bagus kalau begitu. Cuma ini mau rapat sekejap, ya rapat para trainer. Janjiannya itu, beritanya itu pada maghrib. Ya rapatnya jam 8, kurang lebih kan. Tempatnya setengah jam dari sini. Ya, kenapa? Ya, pertama dengan orang tua, yang kedua ada saudaramu, adik saya yang datang pelaut baru datang. Jadi diajak makan malam. Oh, tapi ini panggilnya orang tua. Oh, siap, mau berangkat. Akhirnya orang pada makan, saya rapat. Akhirnya begitu. Tapi artinya apa? Oh, baru sadar ya. Ini kan sudah masuk bulan Zulhijjah. Ya, sudah masuk bulan Zulhijjah. Berbakti pada orang tua itu luar biasa. Sayang. Ya. Kalau bagi mereka yang sudah meninggal, orang tuanya, ingat orang tua kita. Buat kita berdoa untuk mereka. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkanlah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Ya Allah ampunkan mereka semuanya. Warhamhuma, dan limpahkan rahmatmu kepada mereka berdua. Sayanglah kepada mereka berdua. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka dulu waktu aku kecil, mereka begitu sayang kepadaku. Ayo sekalian, hadirkan kebaikan-kebaikan pada bulan ini. Masya Allah. Karena afdol, lebih utama kebaikan pada hari-hari ini. Walaupun itu kecil dalam pandangan mata kita. Walaupun dia kecil dalam anggapan kita. Tapi dia itu afdol, lebih utama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Indallah, kan itu indallah, di sisi Allah. Yang ketiga yaitu a'zam, lebih agung, lebih besar. Azim, yang besar. A'zam, yang lebih besar, yang lebih agung. Masya Allah. Sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar menyebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Ya, ini mirip-mirip bunyi Bu. Beliau mengatakan, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari,
tidak ada hari-hari yang a'zamu indallah, yang lebih agung di sisi Allah, Bu. Indallah, di sisi Allah. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Wala, dan tidak pula ahabbu ilaihi, lebih dicintai oleh Allah. Nah, berarti dua, Ibu, ya. Dua nih. Satu a'zam, dua ada ahabbu. Ya. Tidak ada hari-hari yang a'zam, yang lebih utama, yang lebih agung. Indallah, di sisi Allah. Wala ahabbu ilaihi, dan lebih dicintai oleh Allah. Al-amal fihinna, beramal pada hari-hari ini. Min hadhil ayyam al-ashar, daripada 10 hari pertama ini. Gitu. Min hadhi al-ayyam al-ashar, dari 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi apa? Itulah salatmu. Dia akan menjadi a'zam, akan menjadi ahabbu indallah, di sisi Allah. Ya. Infakmu, wakafmu, berbaktimu, harapan-harapan bagusmu, impian-impian baikmu. Masya Allah. Bu, impian-impian baik. Nah, saya sedikit cerita lagi, Bu, ya. Hari ini, itu kemarin saya satu hari, ya. Ibu Dini, ya, mendekat ke tempatnya Ibu Dini, di Bogor. Ya, mendatangi tanah wakaf sekejap. Tanah wakaf sekejap. Ya, itu ke situ, ya. Kenapa? Karena ada informasi dari seorang kawan, ya. Ada yang bisa diajak, ya, untuk bisa kerjasama, ya, mempercepat pembangunan proyek markas sekejap. Ya, akhirnya saya sama kawan-kawan itu mendatangi tempat tersebut. Masya Allah, terasa sekali itu beda, ya. Lihat kembali tempatnya, bagaimana tempatnya luar biasa indahnya, ya. Tinggi tempatnya, sungai membentang di depannya, gunung terhampar di depannya, kokoh, ya. Sepanjang pemandangan, Bu sekalian, pemandangan sawah-sawah, ya. Bergerak, ada jembatan panjang di sebelahnya. Masya Allah, ya. Ini sudah ada yang wakaf, ini sudah dana wakaf terkumpulkan, ya Allah, percepat bangun ini. Nah, ini ada kawan-kawan yang mau berita, ada yang mau support, gitu kan. Dibilang, ini Ustaz, dana sudah ada 10 miliar ini, ya. Tinggal mau dilihat bagaimana kemungkinannya. Ya, ini kalau jadi, semoga mudahkan bisa cepat, ya. Kira-kira begitu sekalian. Ini hari-hari membangun impian, harus kerja dapat duit biar bisa partisipasi ketua wakaf juga, ya. Apa Ibu? Ya, bantu ingatkan yang lainnya. Ayo teman-teman, ingatkan, ayo wakaf, wakaf. Kenapa? Biar sama-sama bisa, ya, mendapat kebaikan dari proyek kebaikan ini sekalian. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang a'zam, lebih agung indallah. Ahabbu, lebih dicintai oleh Allah. Apa itu? Apa yang lebih agung? Apa yang harus cintai? Bukan harinya, bukan sekedar harinya, tapi kalau hari ini diisi dengan al-amal, beramal soleh pada hari-hari ini. Makanya, Bu, dalam hadis ini itu langsung Nabi sebutkan contoh-contohnya. Kata Nabi, fa'akthiru, maka perbanyaklah fihinna, pada hari-hari ini, minat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan hadirkan, Bu, maknanya, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, ya. Hanya meminta kepadanya, hanya berdoa kepadanya, hanya meminta perlindungan kepadanya. Harapan untuk pribadi, harapan untuk istri, harapan untuk keluarga, harapan untuk umat. Ya. Ibu hadirkan. Kenapa? Karena la ilaha illallah. Karena tidak ada yang berhak untuk diibadahi, diminta, berdoa kepadanya illallah, kecuali hanya kepada Allah. Allah yang qadir, Allah yang maha berkuasa. Bu.
Allah yang Ar-Rahman, Maha Penyayang, Allah yang Ar-Rahim, Maha Pengasih. Ya. Bayangkan Ibu, kata Nabi, ayo baca itu la ilaha illallah, hadirkan makna-maknanya. Hadir keyakinan kepada Allah, dia mampu untuk bisa memberikan kepada kita harapan-harapan kita, cita-cita kita. Dan dia mampu ya untuk bisa mengangkat sakit-sakit, ujian-ujian yang menimpa kita. Ibu, Bapak sekalian, kata Nabi apa? Faksiru, ayo perbanyak ya. Perbanyak zikir, minat tahlil, dari bertahlil la ilaha illallah. Apalagi minat takbir, dari takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu akbar, maha besar. Lebih besar. Allahu Akbar, Allah itu lebih besar. Lebih besar daripada cita-cita kita. Mau bangun pesantren? Wah, itu mah kecil. Allah itu akbar, lebih besar. Mampu wujudkan harapan kita. Sakit kita besar harapan kita. Tapi itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menyembuhkan sakit kita. Sebagaimana Allah sembuhkan sakitnya Nabi Ayub. Ya. Yang terpenjara begitu panjang, yang terjajah begitu panjang, seperti di Gaza dan negeri-negeri yang lainnya, ya, seperti terpenjaranya Nabi Yunus dalam perut ikan, maka Allah itu akbar, Allah itu lebih besar, mampu mengatasi masalah kita. Akhirnya terlempar Yunus dari perut ikan dan selamat. Yang punya masalah lama menikah tak punya anak, seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sampai beruban, ya. Tapi akbar, Allah itu akbar, Allah lebih besar daripada masalah-masalah kita. Allah mampu untuk bisa mengatasi masalah-masalah kita. Ibu, kata Nabi apa? Perbanyak takbir pada hari-hari ini. Wa tahmid. Tahmid. Dan perbanyaklah pujian. Tahmid. Alhamdulillah. 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 Ya. Segala pujian hanya untukmu ya Allah. Segala pujian hanya untukmu ya Allah. Dan Allah itu senang dipuji. Kalau Allah sudah senang, maka Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Bahkan kita belum minta pun Allah sudah kasih. Karena Allah tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Kalau kita puji Allah, ya, maka Allah akan mengatasi masalah-masalah kita. Alhamdulillah. Jangan biarkan ruang-ruang kosong dalam hati kita, Ibu, Bapak, yang dipenuhi dengan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan ruang-ruang kosong dalam hati kita yang diisi walaupun cuma sesenti, walaupun cuma sekecil apapun dia, jangan biarkan ada ruang untuk prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, siapkan tempat yang luas dalam hati kita. Ya, berisi prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya, Allah mampu untuk memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Allah mampu untuk bisa mengangkat masalah-masalah kita. Ya, nah termasuk ketika ibu punya harapan ya, ketika mau belajar sekejap. Ya Ibu Sudarni ya, apa harapannya? Ustadz, ya belajar sekejap Ustadz agar bisa ngerti Al-Quran. Ya sekarang sudah level ke-4, Masya Allah Ibu Sudarni. Ibu Jasmi sudah level ke-5 ya, Jasmi ya? Sudah level ke-5, Masya Allah. Iya Pak Ustadz. Ibu ini sudah level ke-4 sekarang ini. Pak Adib sudah level ke-6. Prof Alimin, Masya Allah. Prof, sibuk waktunya. Tapi Masya sekarang sampai level ke-6. Masya Allah. Ibu Auda, ya 77 tahun. Masya Allah. Sekarang sudah sampai ke level yang ke-2. Ya, akan masuk fase penilaian ujian awal. Ibu Hasanah Gatam, seorang dokter yang sibuk, masih aktif praktek ya di Jakarta, 70 tahun, level ke-6. Masya Kita pasti Allah. punya harapan-harapan, ya. Kita pasti punya harapan-harapan sekalian. Ketika kita memilih untuk apa, Bu? Untuk belajar sekejap. Ya, sebagian saya pun punya harapan sebagai seorang guru. Itulah sekarang bagianku itu, jadi guru. Harapan bisa membantu sebanyak orang untuk bisa menghafal Al-Quran.
Ya. Itu ada dalam pikiranku, dan itu ada tulisanku itu. Ya, sebelum saya meninggal, ya minimal 10 tahun ke depan ada 10 juta orang yang bisa saya bantu. Ya, yang bisa saya bantu untuk bisa paham Al-Quran. Ya, Ibu sekalian. Kenapa? Karena ini kesempatan kita, Ibu sekalian. Kesempatan untuk bisa mendapatkan peluang bertemu dengan Allah, pertemuan yang mengesankan. Ibu, hari ini, Masya Allah, Allah izinkan diri kita buat memasuki ya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hari pertama bulan Zulhijjah. Hari bulan Zulhijjah. Ayo Bu, kuatkan zikir kita. Kuatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang muliakan, ya inilah 3L. 3L. Kita ulangi Bu ya. Apa itu 3L Ibu? Satu, apa yang pertama? Lebih dicintai oleh Allah. Yang kedua, Lebih ya, afdol, lebih ahab. utama. Yang kedua adalah Lebih afdol. a'zam, betul Ibu Yui ya? A'zam, Afdol lebih dulu. utama. Agung. Agung. Ya. Yang ketiga adalah Lebih Lebih besar. ya. afdol, lebih Yang kedua tadi agung. Pak Afdol ya? Afdol. afdol yang kedua, lebih Afdol yang utama. kedua. Yang ketiga adalah Yang ketiga lebih adom, Agung. agung. Gitu. Jadi dari kata mahabbah, hubun itu Mencintai. cinta. Ahabu lebih dicintai. Yang kedua itu fadilah, fadlun karunia, Lebih utama. utama. Menjadi Utama. afdol, lebih utama. Utama. Nah, yang ketiga adalah a'zam, Adom. lebih besar atau lebih agung. Agung. Oke. Hari-harinya agung, kapan itu? Ketika ada al-amal soleh padanya. Bapak Ibu, karena itulah dari sini kita bisa menangkap, ya, kita bisa menangkap secara umum apapun al-amalus soleh, amal soleh yang kita kerjakan padanya, Masya Allah, dicintai oleh Allah. Ya. Apalagi yang wajib-wajib Bu, sholat wajib, ya. Kalau ada yang zakat kena waktunya pada hari-hari ini, Masya Allah. Oh, itu luar biasa. Termasuk hal-hal yang sifatnya sunnah, ya, puasa sunnah, ya, saum sunnah, kemudian infak sunnah, ya, itu akan menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Makanya tadi kita apa? Sampai bisa mengalahkan itu amal yang wajib yang dikerjakan pada hari-hari yang lainnya, hari-hari yang lainnya. Bapak Ibu, nah, jadi antara contoh amalan yang bisa kita kerjakan, nah, tentu yang paling utama adalah kalau Allah pilihkan orang itu untuk bisa berangkat haji, ya, dan umroh pada hari-hari ini. Wah, ini luar biasa. Bisa berhaji. Ya. Karena apa? Karena ya itu haji adanya cuma pada hari-hari ini. Ya Bu ya, nggak ada hari lain itu. Ya. Ibadah yang sangat spesial yang tidak bisa dikerjakan kecuali pada hari-hari ini. Ya. Dari pasang niat. Pasang niat. Itu sudah boleh dari bulan Syawal. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Dan proses hajinya itu sudah mulai ya pada bulan Zulhijjah. Orang mulai berniat sebagai pada bulan Zulhijjah, ya kan? Dan resminya tanggal 8 mulai proses ibadah haji. Tanggal 8 berangkat ke Mina, ya. Zuhur di sana. Buat apa? Buat sholat. Buat sholat di Mina. Sholat zuhur asar, ya. Kemudian sampai dengan apa? Pagi hari. Itu sebenarnya begitu asalnya. Pagi hari setelah terbitnya matahari, ya, itu berangkat menuju Arafah pada tanggal 9. Wukuf di padang Arafah, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ya, kemudian sampai dengan maghrib hari baru berangkat menuju Musdalifah, ya, menginap sebentar, kemudian tanggal 10 paginya, ya, berangkat menuju ke Mina untuk melontar. Lalu menginap selama 3 hari di sana untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu pertama, sekalian yang bisa kita kerjakan. Yang bisa kita kerjakan. Jadi beruntunglah, Masya Allah, mereka-mereka yang Allah kasih jalan nih ya untuk bisa berangkat haji dan umroh pada hari-hari ini. Yang kedua, ya, yaitu saum, ya, yaitu saum. Berpuasa ibu sekalian, Masya Allah. Berarti saum itu, ya, termasuk ibadah juga, amal soleh. Yang ketika dia dikerjakan pada hari-hari ini, Masya Allah, dia sangat dicintai oleh Allah SWT.
Khususnya 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena kan hari 10 nggak boleh puasa. Ya kan? Hari Id nggak boleh puasa. Gitu sekalian. Bayangkan Ibu, secara asal saja Nabi menyebutkan tentang keutamaan saum. Apa kata Nabi? Itu as-saum li, Masya Allah, begitu kata Nabi. Ya, ada apa hadis qudsi ya? Allah mengatakan di hadis qudsi, as-saum li, saum itu untuk aku. Untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasan kalau ada orang yang saum. Masya Allah. Ya kan asalnya semua dari Allah. Ya, semua dari Allah ya. Tapi sampai spesifik kalau sebutkan itu. Spesifik. Bukan. Itu semua spesial untuk. Kenapa? Kenapa? Karena yada'u syahwatahu. Orang yang suami telah meninggalkan syahwatnya. Mau makan dia tahan. Ya. Mau ngomong yang buruk dia tahan. Yada'u syahwatahu. Dia meninggalkan syahwatnya. Ya. Mau berhubungan dengan suami istri, dia tahan. Wa aklahu. Dia meninggalkan makannya. Wa syurbahu, dan minumnya. Min ajli, karena aku. Masya Allah. Min ajli, karena aku. Masya Allah. Jadilah hamba ini sangat dicintai oleh Allah SWT ketika dia saum. Juga kata Nabi, ma min abdin, tidak ada seorang hambaku yang yasumu yauman, yasumu yang berpuasa yauman, pada sebuah hari. Nah, ini yauman kan Bu? Apa ini kelebihan level 3? Yauman itu nakiro, tak jelas. Ibu ya, Ibu Sudani ya. Ya. Yauman nakiro, pakai tanwin. Ada Pak al-yaum, ada yauman. Aman. Nah, ini ilmu level 3. Kalau ada kata yang dia bertanwin yauman, itu yauman nakiro, tak jelas. Artinya apa? Tak jelas. Mau hari A, B, C, D, F, G, H, I. Nah, gitu, terus tak jelas. Jadi tidak ada seorang hamba yang berpuasa pada sebuah hari, terserah dia, kapan saja dia. Tapi yauman fi sabilillah. Ya, berpuasa di jalan Allah. Ya, di jalan Allah. Dia hadirkan, dia berpuasa karena Allah. Bukan sekedar saum karena mau diet, mau kurus, mau langsing. Itu boleh saja. Tapi kalau kosong niat karena Allah, itu nggak dapat. Tapi kalau di situ ada niat karena Allah, sekalian, apa hasilnya? Kata Allah, illa, kecuali ba'adallahu bidzalik, Allah akan jauhkan dengan saumnya itu al-yaum, pada hari. Ya, pada hari kiamat. Wajahnya anin nar, dari neraka. Allah jauhkan wajah dari neraka pada hari kiamat. Sabaina kharifan, 70 tahun perjalanan. Jadi kalau ada neraka Ibu, kalau mau sampai neraka itu butuh waktu berapa? 70 tahun. Itu kira-kira begitu. Ini kan yang jelas ini, maksudnya nggak akan masuk neraka, kira-kira begitu. Tapi bayangkan Ibu, bayangkan hanya menahan syahwat, hanya menahan makan minum karena Allah. Maka Nabi sebutkan pahalanya itu, ya. Ini Allah yang bilang sama saya ini. Pahalanya apa? Ba'adallahu. Allah jauhkan. Bidzalika, dengan suami itu, al-yaum, pada hari kiamat, wajahnya anin nar, dari neraka. Sabaina kharifan, ya, 70 tahun perjalanan. Ibu sekalian, ayo, ya, ayo saum. Wah, saya pribadi Bu, saya pribadi baru ingat tadi malam itu Bu ya. Ya, selama ini saya kadang puasa, kadang nggak puasa gitu kan. Kadang soal nggak puasa, kayak gitu. Tapi Masya Allah, itu usaha ingatkan. Ayo, Abi, kita harus usahakan nih bisa lebih banyak puasanya pada hari-hari ini. Allahu Akbar. Ya, mana nggak terpikir mau puasa karena kan yang bukan kesibukan kan. Nggak usah saum hari ini lah. Tapi bisa ingatkan puasa saum hari ini. Akhirnya alhamdulillah bisa sahur dan bisa berpuasa pada hari ini. Masya Allah. Ayo sekalian, ya, kita atur waktu kita kondisikan bagaimana ya agar ya 9 hari pertama ini bisa kita isi dengan apa, dengan saum karena Allah, agar kita bisa dicintai oleh Allah. Ya, bisa ditangkap ya Ibu Wiwi, Ibu Ambar, Pak Adi. Oke. Apalagi Ibu?
Insya Allah. Ya, masih banyak ya. Tadi Bu, takbir, takbir, berzikir, berdoa. Nah, ayo perbanyak Bu hari itu berzikir ini. Dan ini termasuk yang secara khusus disebutkan kan? Fa'akthiru kata Nabi. Maka perbanyaklah fihinna pada hari-hari ini. Minat tahlil dari bertahbir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, di apa? Di zikir kita dalam sholat ada itu. Setelah sholat zikir pagi petang banyak banyak tahlilnya kan? Itu kita hadirkan. Ya. Dan secara umum mengucapkan la ilaha illallah pada perbaikan kita. 4 perkataan yang paling Allah cintai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, kata Nabi, ahabbul kalami ilallah arba. Ahabbul kalam, ahabbu, kalam. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Itu ada arba, ada 4. 1, subhanallah. Maha suci engkau ya Allah. Suci dari ketidaktahuan, suci dari kezoliman, suci dari kesyirikan. Masya Allah. Ya. Bayangkan sekalian. Walhamdulillah, segala puji hanya untukmu ya Allah. Pujian tanpa henti kepada Allah. Nah, sampai sakit pun puji Allah. Sampai punya masalah pun puji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar kecuali engkau ya Allah. Wallahu akbar. Dan engkau ya Allah adalah akbar yang paling besar, yang paling agung. Nah ini sekalian, di antara zikir yang di antara yang perlu kita perbanyak ini. Bahkan sekalian, secara khusus itu 10 hari pertama ini. Nah, ada hal yang unik Ibu, yang sebagian sahabat itu kerjakan. Ya. Apa itu? Ada sahabat Abdullah bin Umar, juga Abu Hurairah. Mereka itu Ibu kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Ramadan Ibu, kemana Ibu? Secara khusus pergi ke pasar. Buat belanja? Bukan. Buat belanja. Buat apa Ibu? Buat bertakbir di pasar. Itu Bu, buat bertakbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Gitu. Allah Akbar walillahil hamd. Bertakbir. Ya, sekalian. Jadi pergi ke pasar buat bertakbir. Kenapa keras? Memang sebenarnya keras kalau takbir itu kalau pada hari ini. Buat orang-orang pada diingatkan. Oh iya. 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Dan kan bilang itu berbaik takbir. Gara-gara takbirnya Abu Hurairah, gara-gara takbirnya Ibnu Umar, maka orang jadi ingat. Dan akhirnya orang-orang pada bertakbir, mengikuti takbirnya mereka berdua. Masya Allah. Ini kan cukup unik ya Bu ya. Kita jarang dapatkan ini. Ada orang yang begini. Ya karena ini apa? Dunia yang penuh dengan keterasingan. Sampai sunnah Nabi pun itu asing. Yang kalau ada orang mau coba-coba langsung pandangan mata menuju kepadanya. Masya Allah. Tapi kita ingat sekalian. Kita ingatkan. Ya, ayo takbir, tahlil di mana? Di rumah kita, di kantor kita, di waktu-waktu kita itu sekalian. Kapan saja. Ya, kapan saja. Itu di antara yang kita bisa lakukan ibu sekalian pada hari-hari ini. Nah, dan memang dianjurkan ya untuk dikeraskan apanya? Zikirnya itu, khususnya takbir. Nah, ini seperti kata Allah di Al-Baqarah, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum." Dan agar kalian bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Ini berikutnya. Lalu apa lagi Bu? Bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Zikir-zikir. Termasuk ya Bu, berinfak fisabilillah. Termasuk berinfak fisabilillah. Apa bentuk infak tersebut? Infak yang wajib karena kena zakatnya pada hari-hari ini. Wakafnya, sekalian, sedekahnya. Masya Allah. Ini kita perlu hadirkan. Kan? Dan kadang-kadang Bu kita perlu saling mengingatkan. Ayo bergabung dengan program-program kebaikan dengan infak-infak yang kita punya, dengan zakat yang bisa kita lakukan.
Ya. Makanya sekalian ya itu yang sekejap coba jaga sekalian. Kadang-kadang kita share sama ibu-ibu kan pada hari-hari ini apa ajakan untuk berinfak, ajakan untuk berwakaf. Ya, buat apa? Ya, karena gini Bu, kita ini punya harta, kita punya duit, kita punya harta. Tapi kan kita nggak fokus ya untuk bisa bersedekah pada hari-hari ini. Fokusnya artinya dipakai untuk belanja, untuk pergi jalan-jalan. Gitu ya muhajirin ya. Tapi untuk infak itu nggak tersetting. Nah, nanti kalau ada yang share-share, oh iya ya, oh iya ya. Maka kita perlu saling membantu. Ya, saling membantu untuk hal tersebut. Nah, ini antara bahagian yang kami coba atur, Bu, secara manajemen itu, waktu mengingatkan, Bu. Dan kita pakai, Bu, kita pakai saya teknologi alokasi. Itu ada mesinnya, Bu. Ada mesin yang Masya Allah bisa dikirim. Setiap apa kita atur nih, setiap pagi ya, pada bulan Zulhijjah nanti masuk WA. Nah, mengingatkan apa? Mengingatkan dengan hadis tentang bulan Zulhijjah. Mengingatkan program wakaf misalnya. Itu Masya Allah, Bu. Itu bisa diatur. Kenapa? Itulah ilmu alokasi. Ya. Buat kita saling ingatkan. Ada WA, kirim WA ke Ibu Sudarni, kirim WA ke Ibu Jumria. Apa? Waktunya belajar sekejap. Waktunya berinfak pada hari-hari ini. Jadi Bu kalau masuk Bu jangan marah-marah. Aduh ini kebanyakan ini. Terlalu banyak ini WA dari admin ini. Ya saya lihat. Tahu saya sekalian. Itu saling bantu. Bu saya itu pribadi Bu. Ini saya baik sama guru saya. Ya, guru saya itu. Kalau khususnya lembaga sosial. Itu di WA kita sering mendapatkan ada orang kita nggak kenal, masukkan apa tiba-tiba kirim japri, ya kirim japri, ajakan program sosial, ajakan zakat, ajakan kurban, itu luar biasa banyaknya. Nggak tahu ini mah nggak dikenal, ya karena ada yang saya kenal, ada lembaga saya kenal, lembaga saya kenal, ini saya nggak kenal, nggak pernah dengar namanya, tapi masuk ke HP saya, misalnya, HP masuk HP-nya ibu-ibu ya, betul ya, ibu. Nah, apa saya pelajari ibu? Kalau kita nggak bisa membantu mereka, nggak terlibat sekalian, maka tidak perlu diblokir. Nggak perlu diblokir, biarkan saja sekalian. Ini mereka ini Masya Allah orang yang beramal soleh. Ya, beramal soleh. Ya. Dan biarkan itu terbuka. Ya, terbuka. Paling minimal ibu, paling minimal kalau kita nggak mau istilahnya bersedekah lewat mereka, kita diingatkan untuk bersedekah di lembaga lain yang kita kenal. Betul nggak Saudara nih? Itu yang Masya Allah. Ya, itu yang muncul. Ya. Kalau kita nggak mau bersedekah lewat lembaga yang kita nggak kenal, yang masuk WK kita, paling minimal dia bantu kita. Apa? Untuk berinfak ya secara langsung atau kita berinfak berwakaf lewat lembaga yang kita kenal, yang kita percaya. Masya Allah, bentar juga ya. Ya. Sekarang saya tuh pernah ada kawan yang bilang kalau saya dapatkan nomor dari mesin, saya akan blokir. Ya, berbeda sama saya. Ya, karena saya nggak mau ngomong sama mesin. Saya tuh nggak mau ngomong sama mesin. Saya tuh mau ngomong sama orang yang WA langsung ke saya. Ya, satu sisi sebenarnya benar juga. Ya, ada unsur nggak beradab. Nah, benar juga tuh ya, nggak beradab. Dari mana dapat nomor saya? Dia kirim-kirim. Satu sisi benar juga itu, Bu. Tapi satu sisi Masya Allah, ya. Kalau kita perhatikan lebih dalam, inilah nikmat Allah ini, Bu. Ada orang, ya, dari mana caranya dia dapat nomor kita. Dan sekarang tuh Masya Allah, zaman semakin canggih ya. Ya, kita bisa dapatkan nomor orang lengkap dengan namanya. Dan itu saja dapatkan informasi, dapatkan ilmunya itu. Ya. Kalau ambil nomor orang Bu, langsung dapat namanya itu. Itu bisa dapat. Jadi kalau kirim ke Ibu Sudarni ya, saya nggak kenal Ibu Sudarni, saya kirim. Ya, Assalamualaikum Ibu Sudarni. Kok saya nggak tahu nomor siapa, tapi ini pengalaman saya. Itu udah ada mesinnya Bu, itu ada alatnya itu. Iya, udah ada bisa membaca. Ya kan Bu? Mau saya Bu, kita manfaatkan semuanya. Ya, jangan sampai kita ya terhalang dari sebuah kebaikan hanya gara-gara beberapa hal yang sebenarnya bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, buat apa? Ya diantaranya itu apa? Bisa bersedekah pada hari-hari ini. Pada hari-hari ini. Selalu berpikir positif, selalu memandang yang bagus.
ya kepada orang yang mungkin tidak kita kenal. Mungkin kita kenal. Oke Bu ya. Kalau saya pribadi Bu, saya mencoba melangkah ya lebih jauh ya. Bagaimana caranya ya agar ihsan yang nggak punya banyak uang karena bukan pebisnis, ya Bu ya, nggak bisa banyak berwakaf, nggak bisa banyak berzakat, nggak bisa banyak berinfak, tapi bisa dapatkan pahalanya orang berinfak. Saya berpikir buat caranya nih. Ternyata ada programnya itu di WA Ibu Sudarni, Ibu Casmi, Ibu Hajirin. Apa? Ada bisa buat grup pesan siaran. pesan siaran. Itu ada grupnya itu, Bu. Berarti apa, Bu? Kita bisa buat grup keluarga. Jadi kita buat grup keluarga, Ibu, ya. Semua kita masukkan namanya. Kita sekali klik itu, Bu, itu masuk ke nomornya langsung, bukan di grup, ke nomornya. Ya. Maka muncul itu namanya. Masuk ke HP-nya suami, ke HP-nya anak-anak, ya. Sekali klik, Ibu. Itu ada program itu, Bu. Masya Allah. Ya. Bayangkan kalau ada orang yang kita ingatkan dengan WA untuk ikut belajar Al-Quran, untuk berinfak, lalu ada yang merespon. Ada yang merespon dengan berwakaf, dengan mendaftar belajar, Bu. Maka kita akan dapatkan pahala mereka. Pahala mereka. Masya Allah. Siapa Ibu yang bisa mengajar ya dalam waktu yang sangat waktunya panjang? Ada yang punya keterbatasan, saya nggak bisa mengajar Ustadz. Ya, ilmu saya sedikit. Tapi kita bisa bukan pahala mengajar. Kapan? Kita share program pasti ke orang lain, program pengajian. Mereka ikut. Ustaznya ceramah. Kita dapatkan pahalanya. Dapatkan pahalanya. Subhanallah, Bu. Sampai begitu Nabi menjelaskan itu. Masya Allah. Tidak ada penghalang orang untuk mendapatkan pahala belajar. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan pahala berinfak. Walaupun dia nggak punya duit. Itu Nabi katakan. Dalam sabda beliau, adalu ala khairin kafailih. Orang yang memberikan dalil, adal ala khairin. Orang yang memberikan dalil, petunjuk kepada orang lain, ala khairin, kepada sebuah kebaikan. Kebaikan untuk dia saum, kebaikan untuk dia belajar, kebaikan untuk dia itu bersedekah, dia berwakaf. Kafail, seperti fa'il, orang yang mengerjakannya. Masya Allah. Bahkan Ibu cuma 4 kata itu. Ya, adal ala khairin kafail, 7 ya kurang lebih. 7 kata kurang lebih. Adal, orang yang menunjukkan orang lain, ala khairin, kepada kebaikan, kafail, berarti 6 kata. Seperti pelakunya. Ayo Ibu, coba kita pikirkan nih. Bagaimana bisa banyak ini? Sudah ada ilmunya ini. Sudah ada jalannya ini. Sudah ada HP-nya ini. Masya Allah, ribuan nomor di sini, Bu. Caranya apa? Kumpulkan. Ya, buat grupnya pesan siaran. Ibu kirim-kirim. Ibu kirim-kirim sekalian. Kirim berita tentang apa? Tentang kirim-kirim hadis Nabi. Ajarkan kebaikan. Dan hadirkan ini kebaikan sekalian. Hadir ini kebaikan. Oke, bisa dibayangkan ya, Pak Agus, Pak Alimin, Pak Ambar. Ini saya ngomong secara teknis ya. Ya, sangat praktis ini. Dan itu yang saya coba bangun ya. Saya bangun pribadi. Dulu waktu Ramadan Ibu, sampai saya ngajak orang itu berinfak Ibu, sampai mau sholat tahajud itu masih pegang HP. Buat kirim. Buat kirim orang berwakaf itu. Orang bersedekah. Ya. Khusus 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu diantara hal yang saya kerjakan. Kalau sudah apa? Sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, secara pribadi kita terlibat langsung untuk bersedekah, kemudian berwakaf. Tapi kan sedikit ya. Ya sedikit, karena bukan bisnis. Tapi kita punya HP. Kita punya ribuan orang. Kita buat itu. Kita buat grupnya, kita kirim. Langsung masuk ke nomornya person. Bayangkan Ibu Sudarni, Ibu Dini, berapa orang yang kita kenal. Ya mereka kita yakin, mereka pun pasti men-save nomor kita. Dari keluarga kita, cucu kita. Masya Allah. Ini kalau Eyang yang sudah bilang ini,
wah pasti bagus. Kira-kira gitu ya. Ini kalau nenek yang bilang ini, wah pasti bagus. Ini kalau orang tua yang bilang ini, insya Allah bagus. Ya, ayo bisa lihat. Manfaatkan 10 hari pertama ini dengan apa? Dengan mengajak orang kepada kebaikan. Insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah ya beberapa bentuk amal-amalan yang bisa kita kerjakan. Semoga dengan pertemuan kita pada hari ini, kita bisa jadi diingatkan akan kebaikan. Seperti kata Allah, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa zakir, berikanlah peringatan, saling mengingatkan kalian. Kenapa? Fa inna dzikra, karena itu peringatan tanfa, akan bisa memberikan manfaat kepada siapa? Kepada al-mu'minin, Masya Allah. Kepada orang-orang yang sudah beriman. Agar yang sudah beriman semakin tinggi imannya, semakin bertambah levelnya, kedekatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jazakumullah khairan kepada ibu semuanya, ibu sekalian yang bersedia hadir di pertemuan kita kali ini. Ini saling memberikan semangat ibu ya. Hadirnya ibu apa? Ini memberikan semangat pada yang lainnya. Terima kasih atas semua waktu-waktunya, kebersamaannya, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita untuk Amin. bisa mengerjakan kebaikan pada hari-hari ini. Amin. Oh, ini ada pertanyaan Bu ya, tentang puasa Arafah. Jadi intinya Iya, Bu, Pak. itu puasa Arafah itu dikerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, pada tanggal apa? 9 9 Zulhijjah. sebelum harinya. Nanti yang dilihat, ya, tanggal berapa itu? Kalau hari tanggal 1 yang dilihat kapan tanggal 9 Zulhijjahnya. Nah, itu Amin. hari Arafah, ya. Dia pada tanggalnya, ya. Jadi kalau sekiranya ada perbedaan dengan Timur Tengah itu belum bisa jelaskan. Yang jadi ukuran adalah tanggalnya, tanggal 9. Ya. Berarti 1 hari ya Ustaz? Ya kalau puasa Arafah cuma 1 hari, puasa Arafah. Jadi kalau puasa secara umum 9 hari, ya puasa Zulhijjah ya. Puasa Zulhijjah, Pak. Tapi nanti ada keutamaan puasa apa? Puasa tanggal 9 Zulhijjah. Kata Nabi, puasa pada tanggal 9 itu seperti apa? Pahalanya ya, akan menghapuskan dosa ya 1 tahun sebelumnya. Itu keutamanya. Berpuasa pada hari Arafah. Kata Nabi, siyamu yaumi Arafah, ya kan? Siyamu yaumi Arafah. Saum pada hari Arafah tanggal 9 itu, ahtasibu Allah. Ahtasibu, saya berharap kepada Allah ya, an yukaffirosana, untuk bisa menghapuskan dosa 1 tahun allati qablahu, ya sebelumnya, bahkan wasana allati ba'dahu. Berarti 2 tahun itu, Bu. Masya Allah. Kalau Arafah itu 2 tahun. 1 tahun sebelumnya, yukaffirosana allati qablahu, 1 tahun sebelumnya, kemudian wasana allati ba'dahu, dan 1 tahun sesudahnya. Masya Allah. Semoga semua jadi ingat sekalian, dan semua bisa bisa dijaga semua ini. Ya, jelas ya semuanya. Pak Ustadz, Kalau tanggalnya itu pertanyaan Bu Ambar itu masih lanjut karena katanya infonya di Saudi itu beda waktu dengan tanggal 9 Zulhijjah di sini. Apakah kalau Idul Fitri kita melihat hilal, tapi kalau Idul Adha ini apakah kita melihat momen wukuf di Arafahnya itu untuk menepati harinya, Pak Ustadz? Ya, Bu, kalau saya Bu, yang saya pelajari, yang saya yakini sekarang, bahwasanya itu setiap daerah itu ya dia mengikuti matlab masing-masing mereka. Ya. Jadi kita dengan pandangan kita, kemudian di Amerika pandangan Amerika, di Arab pandangan Amerika, masing-masing itu. Dan itu yang besar adalah pemerintahnya masing-masing. Pemerintahnya masing-masing. Dan itu nggak ada bedanya itu. Nggak ada bedanya antara mau Idul Fitri, ya Ramadan, atau dengan hari-hari yang lainnya. Itu dia sama. Jadi kalau begitu, ya tinggal lihat apa yang diputuskan oleh pemerintah Indonesia, yang mengadakan ru'yah, demikian pula hilalnya, mereka putuskan, itu kita ikuti. Ya, kamu nanti akan berbeda, itu nggak menjadi masalah, karena memang itu diantara yang kita pahami ya dari hadis Nabi berkaitan masalah penentuan sebuah tanggal. Gitu ya, Bu ya? Ya, baik Pak Ustadz. Jadi tanggal 9 Zulhijjah menurut pemerintah kita ya Pak Ustadz ya? Ya, itu. Ini.
Oke, jadi jatuhnya kalau tidak salah hari Minggu itu. 9 Minggu ya. Zulhijjah. Kalau hari ini tanggal 1 ya Pak ya. Hari Oh ini gitu. tanggal 1 Zulhijjah ya kan? Iya iya. Tanggal 9-nya Makanya biar tanggal mudah eh, 14. ikut aja tuh. Ikut kalau Iya. hari tanggal 1 berarti nyambung ya. Insya Allah nyampe. Ya. Iya. Nggih. Oke Bu, Iya itu Bu mungkin dari Ambar, saya. jadi Ya. Minggu Bu Ambar. Ya. Insya Allah, Masya Kita Allah. buka sesi tanya jawab Pak Ustadz. Oh ya silakan. Masih ada waktu. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan langsung bertanya kepada Pak Ustadz. Kalau belum ada, saya deh Pak Ustadz mengawali. Kalau kalau kita lihat dari surat At-Taubah tadi ayat 36, ternyata tuh Allah sudah menciptakan bulan-bulan itu sewaktu menciptakan langit dan bumi ya Pak ya. Ya. Sampai Di namanya surat pun disebutkan At-Taubah. itu. Sampai namanya pun disebutkan. Iya, 12 bulan itu disebut dan bulan haram juga disebut oleh Allah. Jadi berarti tahun 1 Hijriah pada saat dihitung Nabi Hijrah itu lebih belakangan nih Pak ya. Jadi orang-orang tuh orang awam banyak yang tahu bahwa tahun Masehi itu lebih dulu hitungannya daripada tahun Arab, tahun Islam itu tahun Hijriah. Ternyata mereka salah ya Pak, bahwa kita tuh lebih dulu bulan-bulan itu ada, tetapi tahunnya baru dihitung pada saat Rasulullah hijrah, begitu ya Pak ya? Ya betul. Ya. Jadi itu orang Arab sudah mengenal nih, Bu. Sudah mengenal penanggalan itu. Ya, sudah Nama mengenal. bulan-bulan itu sudah ada Cuma ya Pak ya? kapan dihitung itu mulainya saat itu kan itu baru belakangan. Baru Nanti pada belakangan. zamannya siapa? Zamannya Umar bin Khattab Umar yang menentukan baru ya. mulai itu. Dari mana dihitung startnya ini penanggalan Islam? Dari situ mulai dihitung. Ya, itu dari situ. Maka muncullah 1 Hijriah kan? Itu dari apa? Dari waktu tahunnya hijrah Nabi itu dihitungnya. Itu. Kan hijrah kan itu kan bukan tanggal 1. Bukan tanggal 1, Bukan. 1 Muharram kan? Tapi itu jadi Bukan. patokan. Patokan untuk menghitung dari mana startnya ya. Perhitungan tahun dalam perhitungan kalender Hijriah. Gitu, Bu. Tapi kalau masalah bulannya udah dulu sudah ada itu. Makanya orang dulu kan nggak boleh berperang kalau masuk 4 bulan bulan haram ini. Itu udah terjadi itu, Bu. Islam datang ya untuk menguatkannya, Gitu ya, Jadi Ibu. mereka tetap itu ya, mereka tetap menghormati bulan-bulan haram itu ya Ya, Pak ya. Masya Allah. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Jadi ini memperjelas. Nanti kan ada yang bandel kan? Itu masuk Iya, bukunya itu. ada. Ada yang mengundurkan, ada yang memajukan. Nah, itu Ya. kekafiran kata Nabi kan? Innaman nasi'u fil kufur. Orang yang memundurkan bulan haram adalah sebuah kekafiran. Kenapa? Tetapi kalau kita diperangi, kita boleh membalas pada Oh saat iya, bulan haram itu Pak ya. Itu kecuali kecuali Pak kalau ya. diperangi, ya, Iya, iya. diperangi. Artinya memulai untuk menyerang misalnya itu kan? Ya gitu. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi ini menambah keyakinan kita bahwa Allah itu betul-betul nih kita agamanya agama yang lurus, agama yang hak, yang Allah Iya. ciptakan dengan bulan-bulannya sejak bahkan langit dan bumi diciptakan ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung bertanya kepada Pak Ustadz. Bu Sudarni, ada yang mau ditanyakan Bu Sudarni? Ya, semoga jelas Bu ya, Insya Allah. Semoga Saya ini jelas. Bu, saya Oke. berharap kita muncul Ibu, kan ini kan pasti ya, pengajian Al-Quran sekejap, bentuknya tematik tapi Interaktif. inspiratif. Jadi kira-kira apa inspirasi yang muncul Ibu bagi kita yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Ya, mungkin bisa beda-beda. Cuma kita memang lebih sering memberikan contoh-contoh Ibu. Contoh, oh begini caranya. Nanti masih kita melihat mana yang bisa kita praktekkan, ya, gitu. Ini alhamdulillah di atas 50 nih Pak yang hadir hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke mungkin ya. Oh iya, Masya Allah. Jadi kalau di acara pasti ini tidak hanya teman-teman dari sekejap, jadi kalau Bapak Ibu punya keluarga atau teman yang mau diajak, dipersilakan ya Pak ya, karena makin banyak yang mendengar, makin baik. Ini beberapa juga saya mengajak teman saya nih, ada yang setia, rajin ikut menyimak, alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Wah, ini hebat ini, ada Ibu Dr. Rahmi nih, Iya, alhamdulillah. sambil mengemudi Masya mobil dengan kacamata Oh, Iya Pak Bu Rami ada Ustadz. pertanyaan Bu Rami?
Waalaikumsalam. Ada pertanyaan Bu Rahmi? Untuk sementara enggak dulu. Lagi Iya. fokus menyetir dan mendengar. Iya, hati-hati ya Bu, fi amanillah. Terima kasih, Bu. Dari mana Ibu? Hebat. Dari Palopo ke Makassar atau kemana itu Bu perjalanannya? Enggak, dari rumah sakit ini, Pak. Habis Masya operasi Allah. tadi, Pak Ustaz. Operasi Bu ya? Operasi. Iya. Ini Bu Rahmi sekarang di Tuh, level ke-6. Ibu dokter tuh. kandungan. Berarti Ibu Rahmi ini di awal Zulhijjah sudah banyak berbuat amal soleh. Insya Allah pahalanya berlipat-lipat ya Bu Rahmi. Amin, amin, amin. Amin, Terima amin. kasih, Bu. Benar-benar luar biasa. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Mungkin gini, kita mau dengarkan Bu kira-kira apa faedah yang didapatkan oleh ibu-ibu sekalian dari pertemuan kita kali ini. Jadi nggak mesti Ya, bertanya, tapi kira apa faedahnya, apa ya inspirasi. boleh. Mungkin Mau dari Ibu Casmi sharing boleh. ya Pak Ibu ya? Casmi di Balikpapan ya? Ya, Iya mangga Pak Ibu. Ustadz. Nah, Kira-kira Ibu iya apa Bu faedah Kasmi, Ibu, apa silakan. manfaat yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita pada hari ini Ibu, yang bisa dibagikan? Faedahnya, jadi kita ada menambah eh, teman yang tadinya nggak kenal dengan grup lain dan menambah ilmu yang Ustadz tadi sampaikan. Jadi yang tadinya saya nggak tahu bahwa Zulhijjah itu misalnya ada 10 hari yang utama gitu. Jadi Ustadz itu sih jadi menambah ilmu pengetahuan saya. Iya, Masya Allah, Terus Alhamdulillah. apa lagi ya? Sementara sih Apalagi Ibu ada hal kayaknya baru yang itu Ibu dengarkan? aja. Iya. Bu Sementara Kasmi itu ada di aja. mana Bu Kasmi posisi? Salam kenal. Di Balikpapan, Ibu. Oh, Ibu Balikpapan, di Masya di Allah. Balikpapan. Senang Kalimantan berkenalan. Timur, IKN. Iya, Kalimantan Timur. Deket ya Pak sama IKN ya Bu. Masih jauh 50 kilo. Oh, 50 kilo, Masya Allah. Berarti 2 jam Ibu dekat. 2 jam. Ibu Terima Casmi kasih sekarang Ibu sharing. Ya, di Pak level harus 5 ya? ditodong nih Pak. Ditodong sama Pak Ustadz jadi langsung komen Pak. Ibu Casmi ini ya profesinya kalau salah perawat Ibu ya? Perawat Bu, Ibu Casmi? Iya, tapi udah pensiun 1 tahun. Nanti Agustus 1 tahun pensiun. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Berarti umurnya digunakan untuk kebaikan ya Pak ya. Di sisa pensiunnya terus belajar sekejap. Semangat ya Bu Casmi. Insya Allah. Iya, Alhamdulillah, insya Ini Allah. calon trenernya Alhamdulillah. sekejap di Balikpapan. Insya Allah. Ajak teman-teman ikut Bu Casmi. Ya, Insya Allah. Iya, sudah coba ajak, tapi mereka masih mikir. Yang banyak mikir Bu terlambat dia. Makanya Ibu Jasmine nggak banyak mikir. Sudah level ke-5 sekarang. Mungkin ada Pak Adib ya. Nah, ini Pak Adib ini Masya Allah ini notaris, Masya Allah. Ya di Solo. Solo sekarang level ke-6. Wih, mantap Pak Adib. Mungkin Level Pak Adib 6. bisa menyampaikan apa mungkin faedah yang dapatkan hari ini Pak Adib? Dengan lebih memahami apa yang disampaikan Ustadz bahwa 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ini ternyata banyak amalan-amalan yang mesti harus kita pahami dan kita laksanakan karena pahalanya luar biasa, Ustadz. Ya, karena dengan kita lebih memahami dasar hukumnya, apa yang disebutkan Ustadz tadi, menambah keimanan kita, menambah ketakwaan, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya dengan nilai keimanan, nilai ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Itu yang mesti harus ada pada cita-cita kita semua, Ustadz. Pak Adib, oke. Kira-kira Pak Adib ini kira-kira kita punya program belajar di kelas ya, belajar di kelas. Sekarang Masya Allah sudah sampai level ke-6. Pak Adib sekarang sudah buat sudah ikut TOT. Belum. Ini mau buka kelasnya di Ngawi Pak ya? Ngawi ya? Iya, di Ngawi Ustadz. Ngawi. Ini 4 bersaudara. Ikut sekejap. 4 bersaudara. Iya. Pak Adib level ke-6, Pak Fauzin, Pak Zikron, sama Zikron. itu level ke-3 ya?
Level 3. Ya, 4 orang. Ya, Level 3, Ustaz. termasuk ya. Dan sekarang ada rencana membuat kelas pelatihan sekejap di kampungnya. Masya Allah, ada rumah di Iya, sana. Di Ngawi ya. ada. Rencananya Ya, Ustaz. bulan Juli. Itu ada pelatihannya. Awal akhir Juni atau awal Juli ini kita usahakan seperti saran Ustadz ada anggota beberapa nanti peserta yang kita rekrut dari apa yang nanti bisa mengembangkan lebih lanjut gitu, Ustadz. Pak Adib, kira menurut Pak Adib, apa hal yang paling mendorong Pak Adib? Oh, Masya Allah, saya lihat ini kan sangat serius ya. Serius dan bersemangat ini ikut. Ini bersemua. Ikut program KAIT, ikut program kelasnya, pastinya. Sekarang bakal ikut TOT-nya dan bakal mau lagi kembangkan lebih jauh. Kira-kira apa motivasinya Pak Adib ini? Masya Allah. Yang jelas apa yang Ustadz ilmu sekejap yang Ustadz bedah ini yang kita ajarkan ini betul-betul menurut saya suatu hal yang apa ya memahami Al-Quran dengan ilmu yang sangat sistematis dan kita mudah sekali untuk mengikuti dan memahaminya dan mudah-mudahan kita bisa semangat untuk memahami Al-Quran itu karena dengan membahas per huruf per kata gitu. Dari makna dari ilmu nahwu sorobnya itu yang mendasari kita ingin belajar itu sehingga kita memahami betul maknanya, mana aslinya juga pemahamannya, apalagi Ustadz juga menerangkan tafsirnya di dalam surat-suratnya itu mendorong betul kita untuk semakin menambah keimanan, menambah lebih ingin mengetahui lebih jauh. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang levelnya Pak Adib sudah sampai pada ikhtiar untuk membuat kayak perwakilan sekejap ya. Jadi mengajak orang sana untuk bisa belajar sekejap dan menyiapkan rumahnya, ya rumah dari orang tua yang cukup besar ya, sebagai tempat pelatihan ya untuk apa? Untuk mereka di sana. Harapannya ada guru-guru yang bisa kembangkan ya di Ngawi dan sekitarnya. Dengan harapan program sekejap ini bisa dilaksanakan di wilayah saya, Ustaz. Iya, Masya Allah. Itu karena sangat menarik sekali. Apa kita belajar sekejap ini yang jelas mudah kita ikuti, mudah kita pahami, mudah kita laksanakan dan ya membuat kita semangat, Ustaz. Oke, syukran Pak Adib ya atas semua ini ya. Ada lagi Bu yang memberikan tanggapan atau memberikan inspirasi pada hari ini? Pak Ustadz, ada yang japri saya, apakah level 3 ada hafalan seperti di kertas merah, kertas biru? Ada yang japri, Pak. Mungkin mau lanjut level 3 mikir-mikir kali. Jadi gini Bu, sebenarnya kalau Ibu Bapak kuasai level 1-2 itu sudah sangat banyak. Ya. Dan sudah bisa membantu Ibu untuk bisa belajar juz berikutnya. Itu udah cukup itu, ya. Cukup insya Allah. Kertas ajaib, 6 wazan, yang warna biru, yang warna biru 1, biru 2 itu Masya Allah sudah banyak sekali. Ya. Jadi kalau nggak ada materi yang diberikan Ibu, insya Allah cukup. Sudah bisa bergerak. Ya. Tetapi ketika masih level 3 Ibu, karena waktunya masih panjang, ya, ada kesempatan, kami memberikan materi tambahan. Yang kalau dikuasai Ibu, itu Masya Allah sangat membantu. Tetapi kalau dirasa berat, kami katakan Ibu, nggak usah dihafal. Yang penting Bu, dipahami saja. Dipahami saja, gitu. Kalau sisi ujian, nggak mau ikut ujian, nggak usah ujian. Yang penting dipahami dan bisa dimanfaatkan ilmunya. Kira begitu. Karena ya, kita pasti beda Bu ya. Beda waktu kita yang mana masih sekolah, kuat menghafalnya dan seterusnya. Kita sangat paham itu. Makanya kami sangat paham. Sehingga paling minimal kami berharap dengan ilmu di level 1, ya itu sudah Masya Allah membantu untuk belajar level berikutnya. Ya. Tapi saya pengalaman Ibu yang mendampingi sampai level ke-6, ini Pak Adib hafal semua materinya. Sampai materi terakhir itu. Termasuk yang terdepan untuk menyetorkan hafalan-hafalan yang diamanakan. Saya bilang, bukan hafalannya,
tapi ngerti mau diapakan ilmu itu, ya kan? Mau diapakan ilmu itu yang paling utama sebenarnya. Karena Bu, itu menghafal kita bisa lupa, ya. Tapi kita tahu bagaimana cara menggunakan apa yang pernah kita pelajari sebelumnya itu. Iya. Kira begitu ya. Jadi Bu jangan khawatir Bu, yang mau daftar level 3 daftar aja. Lanjut Insya terus. Allah. Saya salut tuh Pak dengan Pak Adib ini sudah level 6 kemudian masih terus mau mengamalkan ilmunya, bahkan rumah orang tuanya mau dipakai, kok luar biasa itu. Ya. Saya juga tertarik Pak untuk belajar sekejap ini sampai 30 juz Pak. Selama hayat di kandung badan tuh kita terus dibedah bersama-sama gitu kan, menambah kita tadabur artinya Pak ya, mengerti maknanya, mentadaburi sehingga kita bisa beramal dengan ilmu yang kita dapat itu. Itu luar biasa Pak. Betul Bu. Bu Dini, Jadi sayang kalau berhenti. sebenarnya Lanjut gini, Bu, saja sebenarnya kan terus. sekarang itu Bu, bukan hanya peserta yang membutuhkannya, tapi guru pun membutuhkannya. Saya pribadi kan melihat nggak semua ada kesempatan untuk bisa untuk bisa belajar beginian. Ya, Betul. maka kenapa saya buat kelas agar saya pun bisa belajar Ibu. Oh ini bukunya macam-macam nih yang harus dibaca. Ada buku A, B, C yang harus saya baca, baru saya menyiapkan materi untuk disampaikan sama yang lain. Jadi ya guru itu Masya Allah besar manfaatnya. Dan dialah yang paling pertama kali mendapatkan manfaat ketika dia mau mengajarkan kepada murid-murid beliau. Gitu sekalian. Dan ilmunya nggak akan jadi lupa ya Pak kalau mengajarkan itu Nggak ya. Makin lupa-lupa. melekat. Gitu. Makin Nggak melekat. lupa-lupa. Benar. Oke Bu Dini, mungkin cukup ya. Sudah jam Iya 11, Pak jam 12 Ustadz. waktu Makassar. Alhamdulillah sudah ada yang mungkin di Indonesia Tengah sudah mulai sebentar lagi azan ya. Tanya jawab sesinya kita selesaikan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ada yang menanyakan jadwal TOT yang berikutnya, biasanya admin dari Sekejap akan memberitakan kepada kita semua. Baiklah Pak Ustadz, setelah sesi tanya jawab dan diskusi ini kita tutup dengan doa penutup yang akan Pak Ustadz sampaikan. Enggak, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, baguskanlah agama kami yang menjadi sandaran hidup kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, baguskanlah dunia kami tempat di mana kami tinggal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, baguskanlah akhirat kami tempat di mana kami kembali. Tempatkanlah kami semuanya di dalam surga yang penuh kenikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna al-Qur'ana wa faqihna fid din. Allahumma allimna al-Qur'ana wa faqihna fid din. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Ajarkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami sebagai ahlul Quran, pecinta Al-Quran sejati birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma yassir lana tadabbur kitabik. Allahumma yassir lana al-amala bi kitabik. Allahumma yassir lana da'wata ila kitabik birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kemudahan kepada kami untuk membaca Al-Quran sepanjang siang dan malam. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa mentadabburi kitab-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu, dengan sayang-Mu, berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa mengamalkan kitab-Mu dan mendakwakan kitab-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ghafir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun. Ampunkanlah kami semua. Ampunkan dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa murid kami.
dosa orang-orang yang kami cintakan Engkau ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu yang tiada bertepi kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah rahmat-Mu yang tiada bertepi kepada kami birahmatika ya arhamar rahimin. Mudahkanlah semua urusan kami, angkat masalah kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin ya rabbal Wa alamin. sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga doa-doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup nanti kita ada foto untuk dokumentasi. Jadi jangan pergi dulu dan boleh dibuka kameranya bagi yang bisa membuka. Dan saya akan bacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, nanti pasti edisi kedua di bulan Zulhijjah ini akan dilanjutkan pada tanggal 15 Juni, Sabtu yang akan datang. Demikian info dari admin tadi dikabarkan. Kemudian pengumuman berikutnya, kelas level 2 akan diadakan di awal bulan Juli. Bulan Juli. Kelas level 1 akan dibuka setelah Lebaran Idul Adha 22 Juni. Ya, jadi urut-urutan pengumuman tadi tanggal 15 Juni ada pasti edisi berikut. Kemudian level 1 22 Juni dan level 2 awal bulan Juli. Kemudian kami ingatkan juga di bulan Zulhijjah yang mulia dan penuh berkah ini dengan ganjaran pahala berlipat ganda, jangan lupa untuk infak sedekah ke markas sekejap dan ke masjid serta pesantren sekejap yang sedang dibangun. Rekening ada di admin selalu mengabarkan kepada kita, mudah-mudahan menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian. Semangat istiqomah untuk wakaf atau berinfak walaupun sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Demikian ya Pak Ustadz ya. Mari kita berfoto bersama sambil saya bacakan pantun ya. Sambil Bapak Ibu menyiapkan pergi haji ke kota Mekah, ingin sholat berlama-lama. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Masya Allah. Duduk di tepi sawah di pedesaan, membawa makanan di dalam rantang. Mohon maaf atas kesalahan, sampai jumpa di pasti mendatang. Masya Allah. Amin, amin. Mantap. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang ke rumah bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Mohon maaf lahir batin. Mari kita berfoto bersama, Ibu Admin. Mbak Susan sudah siap? Kasih komando Mbak Susan. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Cheese. Yang kedua 1, 2, 3. Baik dah. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz, kepada Ibu Ustazah, kepada admin, kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan tadi himbauan Ibu Ustadz bahwa kita harus menghadiri dengan semangat yang mengharapkan keridhaan Allah dan bertambah ilmu kita sehingga menjadi amal soleh yang dicatat di bulan-bulan Zulhijjah yang penuh berkah ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran untuk Bapak Ibu Ustadz dan semua yang hadir di pasti hari ini. Jangan lupa Sabtu depan ya. Insya Allah.